Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini yang akan dibahas adalah kesimpulan paragraf, ya. Kesimpulan paragraf berisi tentang hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah paragraf, ya. Jadi sebuah kesimpulan itu berisi tentang hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah paragraf. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah kesimpulan. 1. Kita harus membaca dan memahami paragraf tersebut. Kedua, setelah kita membaca dan memahami, lalu kita harus bisa menentukan mana kalimat utamanya. Seperti biasa, setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita harus bisa juga menentukan ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Lalu kita juga langkah berikutnya menemukan kata kunci dalam ide pokok tersebut. Karena dengan kata kunci inilah kita akan memulai sebuah pertanyaan, ya. Nanti dari jawaban pertanyaan dari kata kunci inilah yang akan membuat sebuah kesimpulan, ya. Selanjutnya kita harus mencatat hal-hal penting dari setiap kalimat. Mana hal pentingnya? Garis bawahi, ya. Nah, lalu kumpulkan hal-hal penting tersebut menjadi sebuah kalimat baru, dan itulah yang menjadi sebuah kesimpulan, ya. Ibu ulang lagi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah kesimpulan satu buah paragraf. Pertama, baca dulu, pahami paragraf tersebut. Dengan memahami, maka kita bisa menentukan langkah kedua dalam menentukan kalimat utamanya. Setelah kita menentukan kalimat utamanya, maka kita cari ide pokok di kalimat utama tersebut. Yang selanjutnya, cari kata kuncinya dari ide pokok tersebut. Nah, dari kata kunci inilah kita memulai pertanyaan, mencari informasi yang ada di dalam paragraf tersebut, mencari hal-hal penting dari setiap kalimat tersebut, ya. Garis bawahi, catat, lalu jadikan kalimat baru, dan itulah menjadi kesimpulan kita dari paragraf tersebut. Ibu akan memberikan dua contoh, ya. Dua paragraf. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Dan paragraf ini sudah Ibu munculkan pada pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, contoh kalimatnya seperti dalam slide yang Ibu tampilkan. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, kucing Lina senang bermain. Kalimat yang keempat, terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Yang kelima, kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bermain, kucing Lina bermain sendiri. Dan yang kalimat keenam, memanjat atap rumah, berguling atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Nah, kemarin sudah kita tentukan dalam paragraf yang kita baca tadi, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Lina memiliki seekor kucing, ya. Lalu di kalimat utama ini kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya tentang apa? Tentang kucing Lina atau seekor kucing bisa menjadikan ide pokok, ya. Nah, lalu dari ide pokok ini bisa kita simpulkan kucing Lina. Maka yang menjadi kata kuncinya adalah kucing. Nah, dari kucing inilah kita mencari hal-hal penting informasi yang ada di paragraf tersebut yang berkaitan dengan kucing. Nah, pada contoh yang Ibu tampilkan, Ibu akan memberi tulisan itu berwarna kuning, itu menunjukkan hal-hal penting dari kalimat yang terdapat pada paragraf tersebut, ya. Pertama, Lina memiliki seekor kucing. Hal penting yang terdapat pada paragraf pertama adalah kucing Lina, itu yang penting, kalimat yang pentingnya. Kalimat yang keduanya, ia sangat menyayanginya. Nah,
Di sini dapat Ibu beri petunjuk bahwa kata penting dari kalimat kedua adalah menyayanginya. Siapa yang disayangi? Kucing, gitu ya. Oleh siapa? Oleh Lina. Paragraf ketiga, kucing Lina senang bermain. Berarti di sini ada kata pentingnya bermain. Siapa yang bermain? Kucing. Kucingnya tadi. Lalu keempat, terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Nah, dari kalimat keempat, hal yang penting adalah bermain di taman. Dengan siapa? Dengan Lina. Kalimat kelima, kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri. Nah, kalimat yang terpenting adalah bermain sendiri jika Lina tidak ada. Kalimat terakhir, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain di bola adalah hal yang disukainya. Kalimat ke-6 ini menggambarkan mainan yang bagaimana yang dilakukan oleh kucing tersebut. Di antaranya adalah memanjat atap rumah atau bermain bola. Nah, dari kalimat-kalimat yang penting tadi ya, yang Ibu kalau dalam buku mungkin bisa kalian garis bawahi. Nah, dari kalimat-kalimat penting tadi kalian coba membuat kalimat baru gitu sehingga dia menjadi sebuah kesimpulan paragraf tersebut. Nah, sini Ibu coba membuat kalimat baru yang merupakan sebuah kesimpulan yang Ibu buat adalah Lina sangat menyukai kucingnya. Ia suka bermain dengan Lina di taman dan bermain sendiri dengan memanjat atap rumah dan bermain bola. Nah, bagaimana kalimat kesimpulan tersebut itu berawal dari hal-hal penting tersebut, ya. Maka sebuah kesimpulan diambil dari hal-hal penting yang terdapat dalam paragraf tersebut, ya. Oke, contoh yang kedua. Paragraf ini sudah kita tampilkan juga pada pembelajaran sebelumnya, ya. Nah, di sini burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong dalam famili Faridae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia, Papua Nugini, dan Australia Timur. Kalimat ketiga, mereka adalah hewan pemakan segala. Kalimat keempat, makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Nah, setelah kita membaca, maka kita tentukan mana kalimat utamanya. Dalam paragraf ini, seperti kita sebutkan pada pembelajaran yang lalu, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong dalam famili Faridae. Selanjutnya, setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita menemukan ide pokok dalam kalimat pertama tadi atau kalimat utama tadi. Maka, ide pokoknya adalah tentang burung cendrawasih, ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa kata kuncinya adalah burung cendrawasih atau cendrawasih, ya. Nah, dari kata kunci inilah kita mengambil hal-hal penting. Ada apa dengan burung cendrawasih itu? Ya. Di mana dia tinggal dan sebagainya. Kita temukan di kalimat-kalimat penjelasnya, lalu kita garis bawahi, ya. Oke, cari kalimat yang penting dalam paragraf pertama. Di sini di slide yang Ibu tampilkan, di sini Ibu garis bawah, Ibu beri warna kuning, ya. Burung cendrawasih itu kata yang penting di kalimat pertama. Burung cendrawasih famili Faridae itu kalimat yang penting dalam kalimat pertama. Kalimat kedua, mereka ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia, Papua Nugini, dan Australia Timur. Maka hal penting yang ada di kalimat kedua adalah ditemukan di hutan hujan tropis. Siapa? Burung cendrawasih tadi, ya. Kalimat ketiga, mereka adalah hewan pemakan segala. Nah, hal penting di sini di kalimat ketiga adalah pemakan segala. Siapa? Burung cendrawasih tadi, ya. Lalu kalimat keempat, makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Maka di sini hal penting yang bisa Ibu ambil adalah makanan utama mereka buah dan juga mereka memakan serangga dalam jumlah kecil.
gitu. Nah, kalimat-kalimat penting tadi kalian ubah menjadi kalimat baru. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan pada paragraf tersebut. Nah, kesimpulan yang Ibu buat bisa begini. Burung cendrawasih tergolong famili Faraday, ya. Dapat ditemukan di hutan hujan tropis. Ia, ya ini burung cendrawasih, pemakan segala. Makanan utamanya adalah buah dan serangga dalam jumlah kecil. Nah, itu kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari paragraf yang kita bacakan tadi. Nah, begitulah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah kesimpulan, ya. Yang terpenting kita dalam membuat sebuah kesimpulan, kita mengambil hal-hal penting. Artinya kita tidak boleh membuang hal-hal penting yang ada di dalam paragraf tersebut. Maka garis bawahilah hal-hal penting dalam setiap kalimat di dalam paragraf tersebut. Lalu kita membuat kalimat baru dengan hal-hal penting tersebut. Nah, itulah sebuah kesimpulan yang kita bisa ambil dari paragraf tersebut, ya. Nah, mungkin demikian yang bisa Ibu sampaikan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dengan baik, membuat kesimpulan sebuah paragraf dengan baik, ya. Apa cirinya? Dia tidak membuang hal-hal penting, gitu ya. Nah, untuk menguatkan kalian, untuk lebih kalian bisa memahami bagaimana membuat kesimpulan, nanti akan Ibu beri tugas, ya. Lakukan langkahnya dengan cara-cara yang seperti Ibu lakukan tadi. Tentukan kalimat utamanya. Cari ide pokoknya. Lalu temukan kata kuncinya. Dari kata kunci inilah kita cari hal-hal penting di setiap kalimatnya. Ya. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.